Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Nina dari channel Medlife. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 16 cara mengurangi rasa sakit saat kontraksi. Tapi sebelum pembahasan lebih lanjut, nah silahkan seperti biasa kalian bisa subscribe, like, dan share terlebih dahulu ya, agar kalian bisa mengetahui banyak info seputar kesehatan bersama Medlife. Nah, Moms, persalinan merupakan salah satu hal terindah yang dapat dialami oleh seorang ibu ya, tapi indahnya persalinan akan selalu disertai dengan rasa sakit saat kontraksi. Nah, berikut adalah beberapa hal yang dapat Moms lakukan dan persiapkan untuk mengurangi rasa sakit saat kontraksi menjelang persalinan. Yang pertama, lupakan rasa takut yang Moms rasakan ya. Ada koneksi antara rasa takut dan sakit selama kontraksi. Efisiensi kerja otot rahim sangat bergantung pada kerja sistem hormon, sirkulasi, dan saraf di dalam tubuh ya. Perasaan takut dapat mengganggu keseimbangan ketiga sistem tersebut ya. Nah, tubuh akan melepaskan hormon stres yang mengurangi kerja hormon lainnya saat kontraksi dan proses persalinan. Nah, selain itu, hormon stres juga dapat meningkatkan rasa sakit dan durasi persalinan. Nah, rasa takut juga menyebabkan reaksi psikologis di mana dapat terjadi penurunan aliran darah dan oksigen ke rahim. Nah, kurangnya suplai oksigen dapat menyebabkan kelelahan otot dengan cepat ya, dan otot yang lelah dapat menyebabkan rasa sakit. Nah, lalu yang kedua, atasi ketakutan Mams ya. Nah, tulislah rasa takut yang mungkin Mams alami bersamaan dengan tindakan yang dapat Mams lakukan untuk menghindari perasaan tersebut. Nah, sadari mengenai efek yang dapat ditimbulkan dari ketakutan tersebut dan selesaikanlah tanpa rasa keraguan. Ya. Lalu ketiga, beritahu diri sendiri apa yang harus Mams harapkan ya. Nah, jika Mams mengetahui rasa sakit yang akan terjadi selama kontraksi, nah rasa takut yang timbul akan berkurang ya. Setiap wanita memiliki pengalaman yang berbeda-beda pada setiap proses kontraksi dan persalinan ya. Nah, akan ada sensasi berbeda yang selalu terjadi di antara kontraksi pertama dan proses persalinan akhir ya. Lalu keempat, kelilingi diri Mams dengan orang yang berani melihat persalinan ya. Rasa takut dan sakit saat kontraksi dapat menular kepada orang-orang di sekitar Mams ya. Pastikan Mams tidak membiarkan perasaan tersebut tertular pada orang lain di ruang bersalin ya. Banyak calon ayah termasuk suami Mams ya. Nah, dari janin tersebut takut terhadap proses persalinan. Mereka tidak memahami apa yang Mams rasakan. Mereka dapat merasa kecewa saat pasangannya merasa kesakitan dan ayah tersebut tidak dapat memperbaikinya. Nah, persiapkanlah diri Anda dan pasangan Anda mengenai persalinan normal dan suara-suara yang dapat muncul saat terjadi kontraksi. Beritahu ayah tersebut mengenai apa yang harus dia lakukan apabila rencana tidak berjalan dengan lancar ya. 5. Jangan membawa masalah ke ruang bersalin ya. Jangan membawa memori menakutkan dari persalinan yang sebelumnya ke ruang bersalin. Melahirkan memiliki cara untuk membangkitkan kenangan tidak nyaman dari persalinan traumatis sebelumnya ya, atau bahkan serangan seksual yang terjadi masa lalu. Lalu keenam, pilihlah bidan atau dokter kandungan dengan bijak ya. Pilihlah dokter kandungan atau bidan yang dapat menjelaskan bahwa mengenai proses persalinan dan meyakinkan Mams untuk bersalin dengan lancar. Nah, setelah Mams beberapa kali berbicara dengan dokter atau bidan tersebut, apakah Mams mempercayai mereka? Nah, pilihlah dokter atau bidan dengan bijak dan tepat ya Mams. Lalu ketujuh, mengetahui proses persalinan. Nah, Mams dapat mengetahui banyak hal mengenai persalinan melalui buku, majalah, laman internet, video, kelas, dan diskusi dengan bidan, keluarga, dan dokter ya. Nah, penuhilah diri Mams dengan informasi mengenai proses kontraksi dan persalinan.
Lalu kedelapan, mengetahui teknologi yang akan digunakan. Nah, Moms harus meyakinkan diri Moms sendiri mengenai keputusan dalam menggunakan teknologi-teknologi persalinan ya. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan adalah pemahaman informasi, pengetahuan, dan persiapan diri. Salah satu teknologi persalinan yang mungkin digunakan adalah electrical fetal monitoring ya. Lalu kesembilan, merelaksasikan otot-otot yang digunakan untuk selama persalinan ya. Relaksasi tidak hanya sebuah kata kosong yang tidak membantu, melainkan sebuah kata yang harus Moms lakukan untuk membantu persalinan ya. Merelaksasikan otot-otot tubuh Moms saat terjadi kontraksi dapat mengurangi ketidaknyamanan dan mempercepat proses persalinan. Nah, jika ada tegangan pada bagian tubuh manapun, terutama wajah dan leher, nah tegangan ini dapat menyebar hingga otot pinggang yang harus tetap longgar selama kontraksi. Nah, otot yang terus mengalami kontraksi dapat menyebabkan kelelahan otot ya, mengarah kepada peningkatan rasa sakit dan penurunan kemampuan untuk bersalin. Lalu ke-10, menyeimbangkan hormon tubuh. Nah, hormon adrenalin atau yang disebut juga hormon stres memberikan tubuh Moms kemampuan untuk dapat melahirkan ya, tapi hormon adrenal yang terlalu banyak ya dapat menyebabkan tubuh Moms untuk mengalami ansietas dan stres ya, menyebabkan otak dan otot Moms untuk bekerja dengan tidak seimbang. Ke-11, relaksasi untuk meningkatkan kadar endorfin. Hormon lain yang bekerja dalam tubuh Moms untuk mengurangi sakit saat melahirkan adalah endorfin ya. Hormon ini adalah sebuah obat narkotin alami dari dalam tubuh, membantu tubuh Anda untuk rileks dan mengurangi rasa sakit ya. Nah, kemudian ke-12 ya, mengatur napas. Nah, untuk tetap rileks, nah penting sekali untuk Moms tetap bernapas dengan baik, sama seperti saat Moms sedang mengangkat beban yang sangat berat ya. Nah, saat Moms bernapas dalam ya, pendek ataupun terengah-engah, selama Moms tetap fokus pada napas diri Moms sendiri, nah Moms akan dapat menemukan sedikit ketenangan ya. 13, merubah posisi. Nah, berjalan, merayun, merubah posisi yang memantul dengan bola yoga tidak hanya dapat mengurangi rasa sakit, namun juga dapat membantu proses persalinan dengan menggunakan berat gravitasi. Gerakan tersebut juga membantu rotasi bayi Moms untuk mudah menemukan jalan lahirnya ya. Kondisi di rumah sakit seperti terpasang dengan monitor, alat-alat infus dan selang lainnya mungkin dapat mempersulit gerakan Moms ya. Coba Moms dapat mencoba gerakan-gerakan yang lebih sederhana seperti merubah posisi tangan, kaki, berjongkok, berdiri, atau duduk di sisi tempat tidur ya. 14, berendam di air hangat. Nah, air hangat dapat mengurangi rasa sakit saat kontraksi. Nah, Moms dapat mandi di air hangat dengan cara berendam ataupun menggunakan pancuran air hangat ya. Nah, uap dari air hangat dapat menenangkan dan memijat Moms ya. Nah, jika Moms ingin berendam, Moms dapat berdiskusi dan memastikan bahwa proses berendam ini tidak akan membahayakan janin ya. 15, menggunakan kompres hangat atau dingin. Nah, gunakan kompres hangat di bawah perut, selangkangan, pinggang ya, atau pundak atau saat Moms mengalami kontraksi ya. Nah, kompres tersebut dapat berupa kompres air hangat atau kompres sekantung beras dalam pembungkus kain ya. Nah, 1 menit ya, selama 1 menit saja ya. Jika sudah dingin, Moms dapat menghangatkan kandung beras kembali di dalam microwave ya. Gunakan kompres dingin pada area yang berkeringat ya, seperti wajah, dada, atau leher ya. Nah, kemudian pastikan juga Moms menghindari penggunaan kompres dingin pada area perut ya. Lalu ke-16, menggunakan injeksi epidural ya. Nah, selama lebih dari 10 tahun injeksi epidural dapat
meringankan rasa sakit selama persalinan secara dramatis ya. Obat tidak lagi diberikan selama sekali injeksi ya, melainkan dialirkan secara perlahan sehingga mams tidak merasa sepenuhnya mati rasa. Mams masih dapat merasakan tekanan untuk mendorong bayi keluar dari rahim ya. Nah, mungkin itulah penjelasan seputar 16 cara mengurangi rasa sakit saat kontraksi. Nah, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya, atau kalian bisa juga menghubungi nomor admin yang tertera di deskripsi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas ya. Semoga bermanfaat. Saya Winda dari channel Medlife. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.